Oke, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Saya baca. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju yang namanya kebinasaan. Haleluya, firman Tuhan sangat memberkati kita pada malam hari ini. Dan tema yang saya kasih yaitu kebahagiaan orang benar. Temanya itu kebahagiaan orang benar. Dan saya percaya di sini nggak ada orang fasik lah ya, nggak ada orang berdosa ya, meskipun belum sempurna, tapi kita semua orang benar gitu kan. Ya, jadi tema yang saya angkat pada malam hari ini yaitu kebahagiaan orang benar. Dan ini yang ketiga kali ya yang saya gantikan yang khotbah itu. Enggak apa-apa ya. Mungkin ini juga kalau jaringan ini loh ya. Ya gimana lagi toh? Tapi kita harus tetap berdoa supaya jaringan Tuhan lancarkan ya minggu depan gitu. Dan bahagia itu pasti banyak macam ya. Bahagia ketika memiliki pacar gitu ya. Bahagia ketika dipercayakan ya, bahagia ketika lulus atau wisuda, dan bahagia juga kalau sudah diputuskan oleh pacar gitu ya. Dan jangan kita bahagia ketika kita diterima, tapi kita juga harus bahagia ketika kita juga diputusin oleh pacar gitu kan. Jangan kita jangan kita hanya menerima enaknya saja, kita juga harus menerima pahitnya juga. Bahagia memiliki harta, bahagia memiliki orang tua, bersyukur kalau kita punya orang tua berdua, ya punya ayah, punya itu, dan kebahagiaan orang itu nggak selalu sama, ya pasti berbeda-beda kebahagiaan yang dialami oleh seseorang itu. Aduh. Oke. Nah, apakah kita bahagia ya di saat-saat ini yang corona ya gitu ya, Om Corona, dan juga teman-teman kita di NIG dan juga PPNB banyak yang kena COVID, banyak juga kena gejala, banyak yang diisolasi mandiri. Apakah di situ kita bahagia? Ya pasti kita berbahagia sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Memang saya percaya ketika kita di isolasi mandiri pasti ada rasa khawatir, rasa takut gitu, rasa cemas, dan rasa kapan saya balik lagi ke asrama. Karena kenapa? Kalau di rumah sakit itu nggak enak. Saya sudah pernah mengalaminya teman-teman. Ya, pagi, siang, malam, apa pemandangannya? Tembok gitu. Nggak boleh keluar gitu. Ya, cuma kamar mandi, cuma nonton TV aja gitu. Itu waktu saya kena COVID nanti. Nah, dan mari kita belajar di kitab Mazmur ini itu tadi bahagia ya. Dan kita masuk dalam pembahasan kita yaitu kebahagiaan orang benar. Kalau kita tahu bahwa ini adalah Mazmur pengajaran tentang yang baik dan yang jahat. Dan juga yang mengingatkan kita atau kepada kita untuk hidup dan mati. Dan atau juga ya, haleluya.
ya, atau kita juga mengambil jalan yang benar menuju yang namanya itu kebahagiaan, ya, atau juga kita menghindari, ya, apa yang ada pada akhirnya pasti akan berujung kepada kesengsaraan dan kehancuran bagi kita. Nah, di dalam ayat 1 yang kita baca di sini, ya, di mana pemazmur memulai dengan kata berbahagia orangnya. Ya pasti di sini ya yang datang di sini, saya percaya bahwa yang sudah join pada malam hari ini nggak ada masalah ya, nggak ada rasa khawatir, semua dalam situasi bahagia, semua dalam situasi sukacita ya. Ya apapun yang terjadi pada hari ini, atau diputusin pacar ke atau apa, saya nggak peduli. Ya, yang saya pedulikan adalah teman-teman semua sukacita. Ya, saya nggak peduli itu. Yang penting kita di sini bahagia dan sukacita. Nah, di mana di sini pemazmur menyerukan kebenaran tentang kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ya yang disampaikan oleh si pemazmur ya, penulis mazmur ini ya, berbeda konsep dengan dunia ini atau yang dimaksudkan oleh dunia ini. Pasti kita sudah tahu lah ya, kalau bahagia di dunia itu hanya sementara. Ketika kita memiliki harta, ketika kita menjadi orang yang terkenal, ya, ketika kita ya memiliki segala-galanya yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau kita memiliki ya suatu harapan yang kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Pasti berbeda yang namanya berbahagia. Tapi kalau berbahagia di sini, kalau kita lihat bahasa Ibrani-nya itu diberkatilah. Tapi di sini ditulis berbahagialah. Tapi kita ikutin aja bahasa Indonesianya ya. Kalau sama aja, berbahagia, diberkati aja. Nggak sama-sama aja kok. Ya, pemazmur ini membawa kita ke dalam sebuah kebenaran, ya, di mana orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan, ya, menurut nasihat orang fasik, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya pasti kita sebelum ya, atau yang sekolah teologi ya, atau kita sebelum belajar Alkitab, pasti kita sudah pernah ya duduk atau berdiri atau mengikuti atau mendengarkan nasihat-nasihat orang fasik. Tetapi saya percaya ketika kita sudah membaca Alkitab, merenungkan dan mengenal Allah sepenuhnya, pasti kita tidak kembali lagi ke hal seperti itu. Saya percaya itu sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saya percaya di sini baik sekolah teologi atau bukan sekolah teologi, kita tetap anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Kita semua anak-anak Tuhan. Ya, kita semua anak-anak Tuhan. Baik itu anak SMA, SMK, kita semua anak-anak Tuhan. Ya, jangan bilang di sini ada yang sekolah STP, ada yang sudah. Mungkin ada yang bilang saya masih SMK di sini. Jangan ada gitu. Kita semua sama di mata Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, dan mari kita juga melakukan perintahnya dan juga kehendaknya. Meskipun kita masih belum sempurna, setidaknya kita belajar untuk melakukan yaitu firman Tuhan. Nah, kata di sini tidak berjalan adalah tidak berdiri dan tidak duduk. Ini adalah sebuah penekanan yang ingin menjelaskan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang percaya atau sebagai pengikut Tuhan, kita harus memiliki sikap yang keras untuk tidak memberi celah, tidak memberi diri, bahkan memberi waktu kepada nasihat kepada orang fasik, kepada orang berdosa, dan kepada kumpulan pencemooh. Ini adalah suatu penekanan buat kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita harus tegas untuk tidak mengikuti jalan orang fasik, orang berdosa, itu dan pencemooh. Kalau kita lihat mengapa di sini Mazmur mengatakan demikian, kita lihat dulu itu apa itu orang fasik, apa itu orang berdosa, dan apa itu kumpulan atau orang-orang yang pencemooh. Saya di sini catat bahwa orang fasik adalah orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dan persekutuan kesetiaan kepada Allah. Ya, orang fasik adalah orang yang tidak tetap atau orang yang tidak mempunyai tujuan tertentu dan yang berjalan tanpa aturan yang pasti.
Mereka hanya dikuasai oleh hawa nafsu dan menyerah pada setiap godaan dunia. Apakah di antara yang hadir pada malam hari ini ada seperti yang orang fasik? Kalau ada, bertobatlah. Tobat kau, tobat gitu. Ya, kita harus bertobat. Kalau ada sekarang orang fasik, lepaskan. Kita harus tobat gitu. Tobat, bertobat. Haleluya. Kita harus semangat ya. Nggak boleh kita tegang, nggak boleh. Ya, kalau ada kopi di sana silakan minum kopi. Ya, silakan, nggak apa-apa. Biar saya yang berbicara dan teman-teman yang menikmati makanan atau makan apa itu nggak apa-apa. Santai aja kita. Ya, karena anak muda itu nggak boleh tegang seperti kakek, anak muda, seperti orang tua nggak boleh. Harus semangat. Seperti tadi WL kita, ya, Bang Ali Salawa, semangatnya itu loh, luar biasa. Meskipun itu baik. Ya. Luar biasa. Menasu. Iya. Oke. Nah, itu tadi orang fasik. Sekarang orang berdosa. Ya, adalah orang yang melakukan pemberontakan kepada Allah dan melakukan apa yang diinginkan oleh iblis, keinginan daging. Ya, itulah orang berdosa, orang yang melakukan semaunya sendiri, suka-sukanya sendiri, ya, menurut kedagingnya sendiri, meskipun itu enak buat dia. Gitu. Itulah orang berdosa. Ya, tadi orang fasik dan orang berdosa. Sekarang orang pencemooh adalah orang yang terang-terangan menentang apa yang suci, mengolok-olok kepercayaan dan menjadikan dosa sebagai bahan tertawaan. Itu adalah orang fasik, berdosa, dan pencemooh. Sekarang kita di fase keberapa? Iya, di mana kita sekarang? Fasikkah, orang berdosakah, atau kumpulan pencemooh? Kita bisa jawab dari hati kita masing-masing. Ya, saya nggak mau bilang ini orang fasik, ke Ali Salawat, saya nggak mau bilang itu. Saya nggak mau menghakimi orang lain. Biarlah Tuhan yang tahu siapa kita sebenarnya di matanya. Orang fasik kan? Kalau ada yang 3 hal ini, bertobatlah kalian. Haleluya. Bertobat, tobat. Itu nggak ada lagi tobat. Kan? Haleluya. Nah, di sini demikianlah kejahatan itu menurut tajam ke bawah, yang buruk menjadi semakin buruk. Ya, orang berdosa menjadi penggoda bagi orang lain, sehingga banyak orang ya yang mengikuti menyembah kepada Baal atau berhala. Nah, maka di sini penulis Mazmur ini atau penulis Mazmur tegas mengatakan bahwa jangan ikuti, jangan teladani, jangan ikutin seperti apa yang mereka lakukan. Ya, jangan kita teladani seperti hidup orang fasik. Jangan kita melakukan perbuatan yang dilakukan orang berdosa. Bahkan jangan masuk dalam kumpulan pencemooh. Jadi malam ini kita diingatkan untuk selalu berbahagia dan tidak mengikuti dan tidak mendengarkan nasihat orang fasik, orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Ya, saya sendiri juga ketika saya membaca firman Tuhan ini sangat menegur saya sendiri secara pribadi. Ya, karena kadang-kadang kita itu meskipun kita sudah belajar Alkitab masih ikuti seperti itu. Ya, karena kenapa? Ketika saya datang di sini, ya sedikit aja. Ketika saya datang di sini, ya saya kira di asrama itu semua malaikat gitu, semua orang kudus. Nah, ketika kita sudah sampai di asrama 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, wow, berbeda dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi menjadi pendeta itu atau sekolah teologi atau yang belajar Alkitab, jangan kita sudah sempurna, sudah rohani banget itu enggak. Nah, kemudian kata berbahagialah orang yang di sini, ya di mana di sini pemazmur, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, itulah yang dimasukkan masuk di sini. Mazmur di sini. Diberkatilah atau berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah orang yang berbahagia. Bukan orang yang berbahagia menang atas masalah, menang atas persoalan atau pergumulan, enggak. Orang yang berbahagia adalah yang dimaksud di sini pemazmur,
orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah orang yang mereka ini mengganggu sekali. Sampai saya teriak-teriak, jadi ada yang halang-halang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ya mungkin baru masuk, mungkin mereka baru pakai Zoom kali ya gitu ya. Mungkin mereka cara-caranya nggak tahu gimana cara-caranya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita nanti kasih tahu caranya gitu ya. Haleluya. Nah, nah di sini pemazmur menggunakan kata kesukaan, ya. Kesukaan adalah suatu kata yang menunjukkan perasaan cinta dan kerinduan kepada seseorang, gitu kan? Haleluya. Pasti kita banyak yang kita sukai. Baik orang tua, baik pacar kita, baik teman kita, baik sahabat kita, baik dalam segala hal, pasti banyak yang kita sukai. Iya kan? Mungkin di sini, itu kan di Zoom ini, mungkin ada seseorang yang kita sukai, tapi saya nggak tahu gitu. Mungkin kemungkinan baik cowok, baik cewek gitu kan. Meskipun kita belum ketemu secara fisik, tapi merasakan itu loh. Merasakan dia hadir di sisi kita gitu. Haleluya. Itu. Ya jadi saya percaya pasti di sini ada yang kita sukai. Baik cowok, baik cewek itu. Ya mungkin di sini ya nggak pernah tunggu lagi deh. Yang penting dia kan cantik gitu kan. Dia kan lumayan lah. Gitu. Terpesona. Gitu kan. Sekarang kan dunia itu terpesona. Tapi jangan kita terlalu terpesona kepada seseorang manusia itu, tapi terpesona lah pada ciptaan Tuhan. Gitu. Terpesona, aku terpesona. Ya itu lagu-lagu lama sih. Itu bagus lagunya sih. Bagus lagunya, bagus. Sempat saya karang gitu ya. Saya lupa liriknya apa. Dan saya juga sudah kirim sama teman-teman semuanya. Nah, di mana di sini pemazmur ingin menambahkan bahwa ketika seseorang sudah menaruh rasa cinta, maka selanjutnya tumbuh kerinduan, tumbuh rasa ingin ketemu lagi, dan lagi ada sebuah keadaan yang terus-menerus ingin dilakukan. Ya, karena dasar cinta tadi yang sangat menarik. Ya, ketika di sini penulis pemazmur mengatakan bahwa orang yang berbahagia ialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Luar biasa kan? Luar biasa bukan? Kalau pemazmur mengatakan diberkati atau berbahagia orang yang merenungkan firman Tuhan. Apakah setiap pagi, malam kita merenungkan firman Tuhan? Atau mana yang kita ambil duluan ketika kita tidur? HP kita kan? HP dulu lihat. Bukan firman Tuhan yang lihat. Hei, haleluya. Lihat firman Tuhan. Bukan HP yang dilihat duluan. Ya? Lo aurnya apa HP? Lo aur di grup HP. Bukan saya nggak bilang ya nggak boleh main HP, enggak. Bukan. Tuh. Ya, itulah orang yang berbahagia, itulah orang yang diberkati menurut penulis pemazmur ini adalah orang yang kesukaannya firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bukan HP. Bukan. Ya. Renungkan firman Tuhan itu berapa jam sih kita kasih waktu kita untuk baca Alkitab itu? Nggak sampai 1 jam kok. Kalau kita baca 1 pasal, itu sudah cukup loh. Dan jangan juga hanya kita baca ya. Tapi kita harus merenungkan. Harus merenungkan, kita harus melakukannya. Itu. Ya, membaca, merenungkan, serta melakukannya. Itulah orang yang berbahagia. Jadi berbahagia bukan menang atas masalah, menang atas persoalan, menang atas pergumulan, tapi orang yang berbahagia, orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan ini yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Di sini bisa kita renungkan bahwa pemazmur tidak menyebutkan tentang harta, jabatan, kepunyaan atau kecukupan. Ya, namun pemazmur mengatakan Taurat Tuhan. Tentu yang dimaksud di sini adalah seperti yang saya bilang dari awal, yaitu firman Tuhan. Atau yang dimaksudkan dengan kata lain adalah seluruh kehendak Tuhan yang sudah
ditulis di dalam Alkitab ini. Ya, bukan jabatan, bukan harta, harta dan tata. Nah. Harus ketawa sedikit ya, nggak boleh tegang gitu ya. Ya, mungkin saya nggak tahu lagunya itu, tapi saya pernah ada di itu, harta dan tata. Mungkin ada harta, mungkin ada harta, apa tata, ya kepunyaan dan kecukupan. Harus semangat, ya harus semangat. Nah, di sini pemazmur mengatakan lagi, ya merenungkan Torah itu siang dan malam. Ya bisa dipastikan, ya kalau dasar kita cinta kepada firman Tuhan, pasti kita nggak akan malas. Coba, kalau kita dasar kita kepada seseorang itu atau pacar kita, dasar kita cinta, pasti kita nggak akan malas. Kenapa kita malas membaca firman Tuhan? Karena nggak ada dasarnya, nggak ada dasar cinta, niat atau rindu gitu. Itulah kenapa kita malas untuk baca Alkitab. Kalau ada dasar cinta, niat atau koridor baca Alkitab, pasti kita nggak akan malas. Coba, atau kita melakukan suatu pekerjaan karena ada dasar cinta. Cinta itu cinta. Gitu. Ya, harus ada dasar cinta atau kasih lagi. Ya, makanya teman-teman, saya ajak teman-teman semua, ya mari kita mencintai firman Tuhan. Ya, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita, sumber jawaban dari semua masalah kita. Apapun masalahmu yang terjadi pada malam hari ini, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Jangan tanya sama pendeta. Pendeta bisa kasih jalan keluar. Tapi kalau Tuhan kasih jalan keluar, bukan tanggung-tanggung. Kalau Tuhan berkati kita, bukan tanggung-tanggung. Lebih. Mungkin ada teman-teman, Tuhan kenapa engkau nggak berkati aku? Tuhan kenapa ini semua nggak jawab doaku? Hey, lihat, engkau sudah dekat sama Tuhan atau belum? Nah, itu. Dan kita bilang, Tuhan kenapa Tuhan nggak mengabulkan doa saya, pergumulan saya, apapun itu. Sadarkanlah diri kita. Apakah kita selama ini dekat sama Tuhan atau dekat sama siapa? Gitu. Banyak orang sekarang ketika ada masalah pergumulan, masalah yang berat, siapa yang disalahkan? Kebanyakan Tuhan kan? Yang disalahkan tuh. Kebanyakan Tuhan yang disalahkan. Padahal Tuhan itu adil. Padahal Tuhan itu adil. Padahal Tuhan itu maha benar. Tuhan mengizinkan masalah atau badai itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan hal seperti begitu. Tapi bukan masalah tersebut membawa kita celaka. Enggak. Karena Tuhan tahu kemampuan kita menghadapi masalah. Masalah apapun yang kalian alami malam ini, itu masalah biasa buat Tuhan. Masalah sepele. Sepele benar. Masalah sepele seperti itu. Jangan nangis, Tuhan. Kan banyak sekarang orang itu yang lagi masalah, ditulis di Facebook, di WA. Emangnya kamu kan nggak ada Tuhan gitu? Iya, Tuhan baca, Tuhan tahu apa yang kamu tulis di Facebookmu, di status. Tapi Tuhan melihat hatimu itu loh. Seberapa banyak kamu mendekat diri kepadanya, menyembah, memuji, berdoa, dan baca firman-Nya. Itu yang Tuhan mau. Bukan Tuhan gak sembuhkan, Tuhan sembuhkan kok. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, memberikan waktu kita kepada Tuhan, pasti wow. Pemulihan itu total dari Tuhan. Kenapa saya bilang gini? Karena saya sudah merasakan. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi sekarang teman-teman, mari kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, lebih lagi rindu lagi untuk datang kepada Tuhan. Ya. Lalu apa yang disebutkan pemazmur di sini sangat tepat sekali. Ya, bahwa kesukaan kepada firman Tuhan seharusnya membuat kita terus-menerus memikirkan. Ya, terus-menerus merenungkan firman itu dalam setiap kehidupan kita siang dan malam itu. Mewakili keseluruhan hidup kita. Ya, pagi kita mengawali doa atau baca firman Tuhan, dan malamnya sebelum tidur juga kita menutup dia doa dan juga merenungkan firman Tuhan. Nah, saya percaya teman-teman semua pasti kita melakukan hal seperti itu. Walaupun selama ini belum pernah melakukan, marilah.
Ya, saya ajak teman-teman untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Bukan saya sok-sokan ya, atau sok rohani. Enggak ada seperti itu. Saya takut kalau dibilang sok rohani, sok kudus. Tapi apalah pengalaman saya pribadi saya dengan Tuhan, saya bagi kepada teman-teman semua. Itu yang saya alami. Nah, selanjutnya, masih ada lagi waktu. Ya, ini kalau saya khotbah kan 45 menit ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Ayat ketiga. Nah, di sini pemazmur menjelaskan kehidupan orang yang berbahagia. Ya, saya baca ayat 3 ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jadi itu orang yang berbahagia, yang merenungkan firman Tuhan malam dan siang dan malam. Ya, di sini adalah suatu gambaran orang yang berbahagia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang tumbuh di dekat aliran air akan berakar dengan sehat, berbuah menurut musimnya. Bahkan daunnya tidak layu, tetap segar. Artinya, orang yang merenungkan firman Tuhan tetap kuat, tetap segar, tetap semangat. Nah, mungkin ada kan saya sekarang kan baca-baca Alkitab. Terus kenapa saya nggak semangat ya? Itu bukan karena Tuhan. Itu salah lo. Salah lo. Salahmu gitu. Haleluya. Lo gue lo. Ya itu salah kita teman-teman. Kenapa kita nggak semangat? Itu salah kita sendiri. Gitu ya. Ya. Oke. Maka demikian juga orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, mereka akan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Mereka akan berakar, kuat, tumbuh, dan berbuah. Artinya orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah dimanapun mereka berada. Apapun situasi yang menimpa mereka, mereka tetap apa? Kuat. Bertumbuh dan berbuah. Kalau kita lihat pohon sekarang di tepi aliran air, itu kuat kan? Dan pohonnya juga tetap segar. Sama juga seperti kita. Kalau kita pun merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Semakin kita bergaul dan juga akrab dengan firman Tuhan. Ya, maka kita juga akan semakin diperlengkapi untuk bertumbuh dan berbuah. Ya, semakin kita bergaul macet ya. Oke, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semakin kita bergaul dan juga semakin dekat dengan firman Tuhan, ya, maka kita akan semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan untuk selalu bertumbuh dan berbuah. Mari teman-teman semua, saya ajak sekali lagi lebih dekat lagi kita dengan firman Tuhan. Hanyalah sumber jawaban kita adalah hanya firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita baca Alkitab, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Iya, Tuhan sedang berbicara dengan kita. Kalau kita baca firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman-Nya, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Nah, sekarang di ayat 4. Ya, lalu bagaimana dengan hidup orang fasik? Ya, di sini ditulis pada ayat 4 sampai 5. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik. Ya, orang fasik di sini mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Satu malu. Maksudnya yang angin di pada angin tipo. Nggak boleh pada manusia. Itu orang fasik. Dan juga orang berdosa. Ya, bertahaya berkumpulan-kumpulan ya orang benar itu. Tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Ya, di sini pemazmur menjelaskan dengan tegas bahwa jalan hidup orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu seperti dedak, jerami, dan debu yang kosong dan yang tidak bernilai. Jadi kalau kita sekarang menjadi orang fasik, itulah orang bodoh dan tidak punya nilai sendiri. Mungkin bisa mereka menilai diri mereka sendiri, semua mereka.
tapi penilaian Tuhan tidak ada harganya. Ya, jangan kita menilai diri kita itu baik, benar, sesuai dengan ukuran kita. Belum tentu ukuran Tuhan seperti apa. Ya, gitu. Ya, sangat di sini bertolak belakang dengan jalan hidup orang benar. Ya, di sini beda. Ya, kalau di sini orang benar seperti pohon yang berharga, berguna, dan pastinya berbuah. Ya, pasti kita kalau kita dekat sama Tuhan, ya Tuhan akan memakai kita luar biasa. Dipakai. Ya, mungkin sudah pernah teman-teman merasakan bahwa dalam pelayanan, ya mungkin yang kita tidak bisa kita harapkan, ya pasti Tuhan akan kabulkan itu semuanya. Ya, ya, oke Bang Aristo, nanti kita jelaskan ya. Biar dulu selesai ini dulu ya. Oke, haleluya. Namun, ya jalan hidup orang fasik tidak berguna seperti debu yang disapu bersih oleh pemilik rumah. Bahkan dipandang dan Allah pun, ya mereka tidak berharga sekalipun bagi mereka sendiri. Diri mereka itu tinggi dan sangat berharga. Namun sebenarnya kehidupan mereka kesia-siaan. Kehidupan mereka ya adalah kehidupan mereka yang mudah diombang-ambingkan oleh angin. Kehidupan mereka ya tidak teguh dan tidak berisi. Bahkan disebutkan bahwa orang fasik tidak tahan dalam penghakiman dan perkumpulan orang benar, dan pada akhirnya pemazmur di sini menyimpulkan di ayat 6-nya. Ya, di terakhir ini. Sebab Tuhan ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya. Di mana di sini ditulis Tuhan mengenal jalan orang benar. Artinya kalau kita benar berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mengenal kita. Kalau kita benar di mata Tuhan, Tuhan mengenal kita, kebaikan kita. Ya. Sedangkan orang fasik dikatakan di sini di ayat 6 itu menuju yang namanya yaitu yang kebinasaan. Ya. Ya, karena orang benar, kita sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan adalah kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, dan orang benar berjalan dalam terang firman Allah. Orang benar selalu ya menghadirkan Allah. Orang benar selalu menghadirkan Allah dalam hidupnya sebab Allah adalah pandu saat melewati badai kehidupan. Dia adalah pandu kita. Sekarang yang kita alami ya itu COVID, Corona ini yang sangat banyak nyawa yang melayang. Baik di Pulau Nias kita, baik di Jakarta, di mana-mana. Ya, kalaupun kita dekat dengan Tuhan, pasti kita bisa melewati badai ini. Bukan hanya badai Corona, pasti teman-teman di sini punya masalah, pergumulan banyak. Saya merasakan juga di sini banyak yang mengalami masalah, pergumulan, baik itu sakit orang tuanya, pacarnya, apa itu semuanya, atau sekarang yang bergumul untuk pekerjaannya karena PPKM ini kok, gak ada beli makanan, ngongkos, tapi percayalah, ya Tuhan pasti akan bukakan jalan ketika kita dekat dengan Dia. Percaya aja, imani, ya percaya aja. Saya sudah pernah mengalaminya. Karena kenapa? Saya nggak mau mengatakan kalau saya belum pernah mengalaminya. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Tuhan sangat peduli, ya meskipun orang tua, teman, sahabat, pacar kita, sekeliling kita tidak peduli dengan kita. Nggak apa-apa. Masih ada Tuhan kok yang sangat peduli dengan kita. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Di sini. Nah, sementara di sini orang fasik jalannya menuju kebinasaan. Ya, sebab kehidupannya mereka jalannya adalah kehidupan yang jauh dari Tuhan. Tidak ada kebenaran, tidak ada kasih, bahkan tidak ada Tuhan dalam hidup mereka. Maka binasalah mereka. Artinya kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, kalau kita menjadi semakin menjauh dari Tuhan, kita akan binasa. Mungkin teman-teman yang selamat, mungkin ada pemandangan lain ya. Selamat tetap selamat. Iya, saya percaya itu.
Tapi bukan berarti kita melakukan dosa juga, ya. Kita mau melakukan dosa lagi, kan udah selamat. Ya jangan kita salah menafsirkan hal seperti itu. Ya bukan juga kita lagi seenaknya melakukan dosa lagi, enggak. Tapi kita kudus di mata Tuhan. Selamat tetap selamat, iya saya percaya itu. Ya, selamat dari apa? Selamat dari dosa. Itu dosa kita sudah ditebus. Jadi ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus. Yang Tuhan benci adalah bukan kita, tapi dosa kita, kesalahan kita itulah yang Tuhan benci. Jadi teman-teman ini juga, ya kalau ada pun orang lain yang bermasalah, mengecewakan, menghina kita, jangan benci orangnya, bencilah sifatnya yang tidak baik itu. Benci aja. Yang mungkin sulit bagi kita, karena kenapa? Pasti manusia itu punya keterbatasan juga untuk sahabat. Saya percaya. Tapi belajarlah dengan hal seperti itu, seperti Tuhan. Ya, teman-teman, melalui firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, ya, dan apa yang kita pelajari di firman Tuhan yang saya simpulkan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 adalah yang pertama adalah pahami kebahagiaan yang benar. Itu pertama yang saya simpulkan. Pahami kebahagiaan yang benar. Ya, kalimat ini juga ditunjukkan untuk saya dan juga teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. 34 jiwa. Ya, 34 jiwa yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa loh. Ya, karena kenapa saya lihat tuh kalau banyak jiwa-jiwa yang datang pada saat kita ulang tahun, hari Natal. Itu. Tapi saya percaya di sini 33 orang yang hadir pada malam hari ini. Ya, di mana pada malam hari ini pemazmur atau penulis pemazmur mengajak kita untuk menjadi orang yang selalu bahagia. Ya, bagi dunia memiliki harta, hidup sukses, itu bahagia menurut konsep dunia. Itu juga termasuk konsep bahagia ketika kita masih ada di dunia ini. Harta, menjadi orang terkenal, menjadi orang yang terpenting, dihormati. Ya, kebahagiaan bukan ditentukan seberapa banyak kita atau harta kita atau yang kita lah, tapi kebahagiaan ditentukan ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, kebahagiaan juga kita di dunia ini tidak memberikan itu utuh ya dalam kehidupan kita. Dunia semegah dan semewah apapun tidak akan mampu mengisi keinginan manusia secara utuh. Ya, nikmat atau kenikmatan dunia yang kita ada di dunia maya ini ya sekarang ini gitu ya selalu mengisahkan kekosongan iblis bekerja kemudian menyeret kita kepada kebinasaan ya. Dan teman-teman semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus memahami dan meyakini bahwa bersama Allah kekosongan dalam hidup manusia akan menjadi utuh dan penuh hanya di dalam Allah. Keinginan manusia yang tidak ada batasnya itu ditaklukkan. Dan yang kedua yang saya pelajari atau yang saya ambil di sini itu, jadilah orang yang berbahagia. Apakah malam ini kita sudah berbahagia? Kita berbahagia karena apa? Kalau kita pun merasakan saya sudah bahagia, kita bahagia itu semua karena Tuhan. Karena kita semakin dekat kepada Dia. Ya, kita bahagia ya karena pasti banyaklah jawaban atau Tuhan selalu memberkati kita. Apalagi kita sekarang sudah ada di bulan Agustus ya, 1 Agustus 2021. Dan kita sudah melewati dari bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli. Dan saya percaya pasti banyak badai yang kita hadapi di situ. Tapi kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, saya percaya pasti banyak masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi selama 7 bulan. Tapi itu kebaikan Tuhan. Kita masih ada sampai ini kan? Kita masih bernafas toh? Ya kan? Masih menghirup udara segar toh? Ya kan? Nah, kalau kita pun mengalami kebaikan Tuhan, nah, Tuhan menikmati kita dan kita juga menikmati Dia. Jangan kita hanya menikmati berkat-berkat yang Tuhan kasih kepada kita. Kita juga harus kasih waktu
30 menit lah untuk baca, menyembah, memuji Tuhan, atau berdoa lah, atau minta sesuatu kepada Tuhan. Ya, jadi malam ini saya ajak kepada teman-teman semua untuk selalu dekat kepada Tuhan. Jangan menjauh kepada Tuhan. Jangan pernah menjauh sama Tuhan. Kalau sekarang sudah menjauh sama Tuhan, bertobatlah kau. Apapun itu, bertobatlah kau. Ya, semakin kita dekat kepada Tuhan. Tadi yang pertama, pahami kebahagiaan yang benar. Dan yang kedua adalah jadi orang yang berbahagia. Ya, dan mari kita melihat kembali, masih ada lagi waktu ya. Kembali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Ya, di sini dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berdiri, tidak berjalan, tidak dulu dalam kehidupan orang fasik, orang berdosa, dan orang pencemooh. Dengan kata lain, untuk orang pencemooh, dengan kata lain, untuk menjadikan orang yang berbahagia, kita harus memiliki sikap yang tegas. Ya, untuk mengatakan tidak kepada jalan hidup orang fasik, tidak mengikuti gaya hidup orang fasik yang tidak tahan terhadap dalam godaan yang begitu mudahnya terombang-ambing oleh nikmat dunia itu. Jadilah orang berbahagia. Ya, jadilah orang berbahagia. Jadi orang berbahagia dimanapun berada. Jadilah orang berbahagia. Pahami bahwa kebahagiaan itu, kebahagiaan adalah kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan serta melakukannya. Itulah yang namanya orang berbahagia. Bukan kita bahagia saat kita makan usia yang 1 tahun. Bukan kita bahagia ketika kita sukses. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tapi kita aja yang belum pernah mengalaminya. Kita sukses, kita lulus wisuda, itu semua karena Tuhan kok. Bukan karena usaha kita, perjuangan kita. Memang iya. Tapi setidaknya engkau merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Gitu. Ya, kemudian untuk menjadi orang yang berbahagia, kita harus menempatkan Taurat Tuhan dalam hidup kita. Kesukaan kita adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu pagi dan malam. Dan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Teman-teman semuanya, jalan untuk kebahagiaan yang sesungguhnya telah diberikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, dan juga terkadang kita tanpa kita sadari, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan itu dalam hidup kita. Namun sering kita mempersulit keadaan kita sendiri dengan segudang keinginan dan kemauan kita. Ya, firman Tuhan di sini memberi kita jaminan bagi kita bahwa orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, walaupun hidupnya tidak banyak uang, dia pasti bahagia. Sebab Tuhan adalah sumber sukacita, memberikan rasa cukup, rasa syukur dalam hidupnya. Orang yang kesukaannya firman Tuhan, walaupun fisiknya sakit, tetap bisa bahagia sebab Tuhan kasih sukacita. Tuhan kasih kekuatan untuk bisa mengendalikan hati dalam keadaan yang tidak terkendali. Maka jangan tunggu. Ya, esok atau nanti kita merenungkan firman Tuhan atau kita belajar tentang firman Tuhan. Mulailah malam ini sampai selama-lamanya. Saat ini ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ya, untuk kita ya, marilah kita menjadi orang yang berbahagia. Marilah kita semakin dekat dan semakin bergaul dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber jawaban kita, sumber pertolongan, sumber pengharapan kita. Ya, saya ajak teman-teman mulai malam ini sebelum tidur baca Alkitab 1 pasal. Dimanapun, mau mulai Kejadian ke Raja-Raja, Matius, Wahyu, atau surat-surat Paulus, terserah. Dan jangan hanya sekedar baca, tapi renungkan juga firman Tuhan itu. Dan bagikan kepada orang lain. Karena kenapa? Orang yang percaya kepada Tuhan belum tentu membaca Alkitab setiap hari, setiap saat, atau pagi dan malam. Orang yang mengatakan, saya pengikut Tuhan, belum tentu membaca Alkitab itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu firman Tuhan pada malam hari ini.